Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Aziza, NIM 20410501094. Di sini saya akan memberi tanggapan video dari Pak Wadud, yaitu tentang perekonomian 3 sektor. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan di sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kemudian di sini ada siklus perekonomian 3 sektor. Saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang siklus perekonomian 3 sektor ini. Di dalam siklus ini ada perusahaan, ada pemerintah, dan rumah tangga. Di dalam perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga juga ada pengeluaran dan pendapatan. Yang pertama, di dalam perusahaan ada pengeluaran kepada pemerintah, yaitu seperti pajak. Jadi, perusahaan akan membayar pajak pada pemerintah, baik itu pajak penghasilan atau pajak perusahaan. Kemudian, pengeluaran perusahaan pada rumah tangga, seperti gaji dan upah. Jadi, perusahaan mengeluarkan gaji dan upah karena di rumah tangga bisa saja kerja di perusahaan tersebut. Kemudian, perusahaan mengeluarkan sewa atau bisa jadi membayar sewa. Mungkin saja di sini perusahaan menyewa tanah atau gedung dari rumah tangga. Kemudian perusahaan membayar atas sewa kepada rumah tangga. Dan kemudian bunga atau bagi hasil. Artinya di sini, rumah tangga bisa saja melakukan investasi di perusahaan tersebut atau membeli saham, atau rumah tangga menyimpan uang di lembaga keuangan, kemudian perusahaan memanfaatkan atau meminjam kepada lembaga keuangan, maka otomatis di sini perusahaan akan mengeluarkan kewajibannya kepada rumah tangga. Dan kemudian laba. Di sini dimisalkan sistem saham. Perusahaan melakukan kerjasama pada rumah tangga dan perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut sebagian dibagi untuk rumah tangga. Di sini perusahaan pengeluaran pada rumah tangga yaitu gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Kemudian pendapatan yang diperoleh pada perusahaan. Dari pemerintah, bisa jadi pemerintah belanja pada hasil produksi dari perusahaan. Maka, perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan dari pembelian yang dilakukan oleh pemerintah. Atau, pemerintah memberikan subsidi. Misalnya, subsidi BBM akan menjadikan perusahaan memperoleh pendapatan dari subsidi tersebut. Kemudian, pemerintah pengeluarannya apa? Pemerintah pengeluarannya dengan membeli barang-barang dari perusahaan tersebut. Dan pendapatan dari pemerintah sendiri yaitu berupa pajak yang dibayarkan perusahaan atau pajak yang dibayarkan oleh perseorangan dari rumah tangga. Kemudian di sini adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Kemudian, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka akan menjadi pendapatan pemerintah. Kemudian, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan atau pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Kemudian, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Kemudian pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung. Jika pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu berlebih, bisa saja pendapatan tersebut sebagian ditabung. Kemudian membayar pajak.
Membayar pajak ini adalah sebuah kewajiban bagi rumah tangga. Dalam keseimbangan ini berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap pendapatan nasional berlaku Y plus C plus S dan plus T. Kemudian membiayai konsumsi. Konsumsi merupakan kebutuhan penting dalam rumah tangga. Kemudian syarat keseimbangan, yaitu penawaran agregat sama dengan agregat demand. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan, LN, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T, yang di sini bisa diartikan I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Di sini ada pajak langsung dan tidak langsung, yaitu pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar. Kemudian pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya pajak langsung seperti kita membayar pajak sepeda motor, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian pajak tak langsung yaitu saat kita membeli baju, sepatu, atau mungkin sejenisnya, kita membayar pajak. Namun pajak tersebut dibebankan kepada perusahaannya atau tokonya. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif adalah pajak turun ketika pendapatan naik. Misalnya, gaji kita 10 juta. Pajak kita yaitu 5%. Dan kemudian gaji kita naik 15 juta. Pajak kita turun menjadi 2% kemungkinan. Dan yang kedua yaitu pajak proporsional, adalah pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Jadi berapapun tingkat pendapatan kita, 2 juta, 5 juta, 4 juta, 10 juta, atau 20 juta, pajak kita tetap, misalkan 2%, ya tetap 2%. Kemudian pajak progresif adalah pajak naik ketika pendapatan naik. Jika pendapatan kita 5 juta, pajak kita 2%. Jika pendapatan kita 10 juta, pajak kita menjadi 4%. Naik seterusnya. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y kurang T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.